semuanya, balik lagi di podcast Jejak Pendaki. Salam Lestari. Kali ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang mereka sudah berpengalaman di bidang pendakian gunung. Nanti kita bakal sharing-sharing, cerita-cerita tentang apa aja sih perjalanan mereka selama naik gunung, serta sharing tips and triknya untuk naik gunung pertama kali ini. Buat para pemula yang mungkin kalian mau naik gunung ya, untuk memulai hobi barunya naik gunung, kalian harus tonton episode ini sampai akhir. Dan gak pakai lama, sekarang kita sudah kedatangan dua narasumber kita. Oke, silakan perkenalkan diri, Mas. Ya, perkenalkan, nama saya Taufik dari Sukoharjo. Oke, saya Nizar Rizky Ramadhani dari Solo. Oke, gimana Mas kabar kalian di hari ini? Alhamdulillah baik saya. Alhamdulillah, Masnya gimana? Alhamdulillah juga baik. Apakah kalian sudah ada rencana nih buat bulan ini mendaki gunung lagi? Kalau dari saya mungkin belum ada ya Mbak ya. Soalnya masih fokus kuliah dulu ya. Fokus kuliah sama nabung dulu. Benar. Kalau Masnya sendiri gimana? Sama juga. Sama. Mungkin bulan depannya lagi kali ya. Oke, emang motivasi kalian untuk mendaki gunung tuh apa sih awal-awalnya? Oke, kalau dari saya dulu ya Mbak ya. Ya. Kalau dari saya waktu awal pertama kali saya naik gunung itu di Merbabu ya. Nah itu sebenarnya saya gimana ya, kayak suka alam dulu lah. Ya. Nah dari suka alam dulu itu terus diajak temen ke Merbabu itu, ya udah saya langsung izin orang tua dibolehin. Ya udah alhamdulillahnya naik tuh ke Merbabu. Nah, terus itu pengalaman pertama kali saya naik gunung. Nah terus kan habis turun gunung saya dibilangin teman-teman, gimana rasanya naik gunung? Asik sih. Nah terus teman-teman juga ada yang bilang, nah itu cuma ada dua pilihan biasanya kalau habis naik gunung, antara trauma atau kecanduan. Nah saya malah kena yang kecanduan sampai sekarang. Kalau Masnya sendiri? Kalau dari saya lebih ke penasaran dulu awal. Penasaran. Ya. Terus penasaran. Ikut-ikut temen gitu apa gimana? Pernah diajak sama kakak. Oh, kakak. Kakak sendiri juga suka daki dulu, terus ikut. Habis itu malah ketagihan. Emang kalian waktu naik gunung pertama itu dari 1000 dulu, habis itu 2000 mdpl, habis itu 3000 apa gimana? Soalnya kan banyak yang bilang ya kalau misalkan pendaki pemula itu harusnya dari yang 1000 mdpl dulu. Oke, dari saya dulu ya Pak ya. Kalau dari saya yaitu tergantung persiapan masing-masing pribadi sih. Nah kalau saya itu kan langsung ke Merbabu pertama kali banget. Nah itu gara-gara saya itu orang berapa ya? Kalau nggak salah orang 6. Nah itu sudah berpengalaman semua temanmu? Iya, makanya itu dari situ saya berani karena teman-teman saya kan udah pada berpengalaman juga. Benar. Nah di situ saya juga bisa belajar yang dari nol lah. Nah terus ya udah saya ikut aja sama teman-teman itu. Betul. Kalau Masnya sendiri, kamu mulai naik gunungnya dari yang berapa mdpl tuh? Kalau saya 1000 Mbak kayak. 1000. Di gunung mana itu Mas? 1000. Kalau nggak salah Andong ya. 1000 ya. Andong 2000-an. Maaf, salah. Berarti sama ya, langsung ke yang 2000 mdpl. 2000. Tapi aman-aman aja kan? Alhamdulillah sampai sekarang aman. Alhamdulillah. Emang sebelum mendaki gunung tuh ada nggak sih tantangannya seperti kayak persiapannya atau pas di perjalanannya? Kalau Masnya? Tantangan ya? Iya. Kalau tantangan sih lebih ke apa ya? Izin orang tuanya susah nggak tuh Mas? Kalau izin saya dari pertama itu nggak izin. Nggak izin, langsung naik langsung. aja langsung. Tapi jangan ditiru ya teman-teman. Iya, nggak boleh beresiko ya teman-teman. Kalau mau daki tetap izin orang tua. Benar. Kalau saya nggak sih. Soalnya orang tua juga merantau. Oh, merantau. Saya di rumah sendiri jadi izinnya juga gimana? Iya. Kalau Masnya ada nggak tantangannya gitu? Kalau tantangan siapa ya Mbak ya? Kayaknya nggak ada sih. Nggak ada ya. Ya izinnya juga nggak susah. Alhamdulillah dimudahkan semua lah. Alhamdulillah. Mungkin kayak kalau yang jauh-jauh gitu agak ya gitulah. Tapi ya aman. Benar sih. Saya juga sih awal mau mendaki itu harus ikut dulu ke eskul Sispala dulu pas SMK. Ya biar bisa dapat izin orang tuanya harus ikut itu dulu. Terus kalau kalian emang gunung apa yang paling berkesan buat kalian serta momen-momennya gitu buat Masnya?
Kalau dari saya ya gunung yang terakhir saya daki kemarin Gunung Rinjani. Wih, berapa mdpl itu Mas? Itu 3.726. Oh. Itu wah, dari Itu sekian. rombongan ikut open trip apa sama teman-teman gitu? Ya itu ikut open trip saya. Oh. Jadi berangkat dari Solo itu saya bertiga, saya, Mas Taufik sama teman saya satu lagi. Mm-mm. Nah itu ya udah ketemu sama di open trip itu. Ketemuannya di sana apa? Itu saya penjemputan di Tol Gondangrejo. Oh gitu. Kenapa kok berkesan banget gitu buat kamu? Wah itu pengalaman kalau diceritain panjang banget ini Pak. Gak apa-apa, cerita-cerita aja, kita kan sharing-sharing. Ya jadi kalau ternyata aku kan ikut open trip juga baru pertama kali itu. Iya. Nah ternyata kan gabungan sama banyak kota-kota kan. Benar. Nah itu malah rata-rata dari Jabodetabek, Oh iya. dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Kalimantan. Depok, Kalimantan juga ada. Yang dari Jawa itu cuman kita bertiga sama orang Boyolali 1, sama Pemalang 2. Iya. Udah itu. Ada nggak tantangannya waktu pas perjalanannya itu? Nah nggak tahu kenapa alhamdulillahnya, soalnya saya pengen ke Rinjani itu kan udah lama ya, sudah Iya. kayak Kayaknya hampir semua pendaki itu wishlistnya ke Rinjani sih. Iya, ya kan? impian kurang sih. lebih. Benar ya. banget. Nah itu pas dari awal naik sampai turun tuh kayak nggak tahu, sugesti tuh kayak nggak pernah capek. Soalnya di mana-mana itu Indah banget gitu ya. banget. Nggak ada yang Kayak jelek sama nge-recharge sekali. energi juga Iya, kan pastinya. benar. Terus apalagi kalau rombongan gitu kan pasti saling support satu sama lain. Habis itu Iya. kan di berbagai daerah pasti kan cerita-cerita gitu Iya. kan. Kalau Masnya sendiri gimana? Ada nggak tantangannya apa waktu pas ke Tantangan. Rinjani? Kurang lebih sama sih Mbak. Nggak ngerasa kecapean gitu? Kalau capek pasti, Pasti, ya. ya. Tapi ya balik lagi ke kita. Mm-mm. Kalau udah seneng mah apa aja diajar lah. Iya benar sih. Terus menurut kalian nih, kesalahan para pendaki pemula tuh apa sih? Kesalahan para pendaki pemula. Biasanya. Saya sebenarnya juga pemula ya Mbak ya. Jadi gimana Dulu pemula. Dulu Mas. pemula, sekarang Ini udah. juga pemula Mas. Bener masih Soalnya pemula. banyak kan ya kalau misalkan netizen gitu komentar, ngapain sih naik gunung capek-capekin badan gitu kan. Ada juga tuh yang bilang kayak gitu. Menurut pendapat kalian tuh itu gimana? Ya bener itu, mending tidur di rumah daripada Ya. naik. Cuman kan beda ya sama Ya. misalkan kita suka gitu sama yang berbau-bau alam. Iya. Jadi kalau misalkan ke alam terbuka tuh rasanya kayak nge-recharge energinya Nah, bener gitu banget. kan. Pas sudah sampai puncak tuh kayak rasanya wah indah banget gitu. Capeknya Capek jadi hilang. hilang. Iya, tapi pas turun Capek gemeteran lagi. kakinya. Tapi di Rinjani enggak sama Enggak. sekali, pemandangannya wah sekarang. Di setiap sudut tuh wah pemandangannya cantik banget gitu ya. banget. Soalnya ada ya yang mungkin persiapannya kurang, terus mereka tuh pada kakinya tuh pas turun itu gemeteran itu mungkin apa ya mungkin? Ya itu mungkin terlalu, ya faktor utamanya bisa kurang persiapan. Mm-mm. Terus sama terlalu sering istirahat. Oh jadi nggak boleh ya kalau terlalu Ya. sering istirahat gitu? Ya boleh tapi mungkin cuman nggak Sebentar, sampai 1 sebentar. menit lah. Mm-mm. Mungkin cuman beberapa detik aja. Nanti kalau istirahat itu terlalu lama nanti bisa itu Lemes badan bisa jadinya. jadi kaku semua. Bener. Soalnya kan dingin juga ya di atas ya. Iya Nah sih. jadi kayak nanti keburu kaku, nanti gerak lagi nanti malah sakit. Jadi kalau bisa istirahat tuh cuman ya udah sebentar jalan lagi. Kalau bisa jangan sampai duduk juga. Menurut kalian apa aja sih yang harus dipersiapin nih buat mendaki gunung? Mulai dari apa nih? Yang paling penting, terus yang penting sampai yang paling penting sama yang penting deh. Paling pentingnya apa? Fisik sih. Fisik dan Fisik. mental nggak sih? Ya fisik, mental, Mental. budget. Budget Nah, budget nomor penting satu. gitu, banget itu. penting. Soalnya kan ada yang udah punya persiapan fisik, tapi mentalnya kurang juga kan susah sih. Ya. Karena mengaruhi sugestinya juga, benar kata Mas ya Iya, tadi. Mm-mm. Soalnya kalau menurut saya pribadi itu kalau naik gunung mending, kalau saya mental sama fisik itu malah penting mentalnya. Mental ya. Kalau saya dipersenin bisa 65-35 lah. Jadi Iya, mental iya. tuh malah yang 65 itu. Oke. Soalnya saya pengalaman juga pas di Lawu itu, saya kan jarang olahraga ya. Mm-mm. Nah sama teman saya itu
setiap sore itu olahraga, siang sore malam jogging. Itu baru ke pos registrasi itu udah aku tak turun aja. Loh, kamu setiap hari olahraga ya? Ya udah, saya mau nggak mau kan sama teman kan ya saya super chat kuat-kuatin ya. Benar. Untung bisa sampai atas. Sampai puncak. Iya, sampai puncak. Emang kayak rombongan itu juga berpengaruh juga sama kitanya ya. Iya. Harus saling support. Kalau misalkan rombongannya egois kan jadinya pasti bakal gagal sih. Gagal. Kalau kalian pernah gak sih kayak fisik sama mentalnya itu kayak ngerasa terkuras banget waktu mendaki gunung tuh? Kalau dari saya sendiri pribadi itu pernah. Itu pas di Gunung Sumbing. Iya, itu nggak tahu kenapa fisik mental itu udah habis, nggak tahu kenapa. Mungkin kalau dari fisik saya udah jarang banget gerak ya, udah nggak pernah ngapa-ngapain. Terus diajak ke Sumbing itu juga berdua doang sama temanku. Terus untung temanku juga baik banget, itu mau nemenin, mau nungguin. Ya sabar banget lah untung itu. Ya harus support satu sama lain guys kalau naik gunung itu. Jadi harus pinter-pinter milih temen kalau kalian mau naik gunung, jangan sama temen yang egois ya. Terus kalian ada nggak sih cerita-cerita mistisnya waktu naik gunung gitu? Oke, mungkin kalau saya sendiri pribadi dari awal sampai kemarin tuh sama sekali nggak pernah. Gak ada. Walaupun yang di atas katanya suruh jaga apa tuh, alhamdulillahnya nggak pernah. Kalau di Gunung Lawu katanya kan kalau Gunung Lawu terkenal mistisnya gitu, gimana? Katanya. Nyatanya sama aja. Sama kalau aja saya, ya. Sama sekali nggak pernah, nggak tahu kenapa. Itu pun pernah di Sindoro pas pagi-pagi mau summit itu sekitar jam 5-an lah, mau sekitaran jam 5 itu saya kan mau BAB dulu tuh. Nah, nyari tempat, ya udah nyari tempat runggut-runggut sama teman aku itu. Terus tahu-tahu ada kresek-kresek gitu, terus ya udah aku tungguin dulu, masih bunyi lagi. Terus aku tungguin, taunya babi. Iya, babi hutan. Nah, di Sindoro kan banyak babi hutan Mas ya. Gitu. Terus ya udah cari tempat lain, ya udah nggak ada apa-apa lagi. Yang penting kita harus jaga sikap, jaga omongan juga sih ya. Adab juga harus dijaga. Benar. Ya penting sih itu, soalnya nggak di gunung aja. Ya benar. Kayak di kampus aja juga kita harus jaga. Betul banget. Kalau Masnya ada nggak cerita mistisnya Cerita gitu? mistis ya, apa ya? Mungkin kemarin pas ke Lawu dulu, Lawu. tapi nggak terlalu apa ya, nggak nampak sih, cuma Sugesti aja kali. mungkin sugesti, tapi nyata. Gimana itu? Kan sekitar jam 12:30 lah malam. Aku tuh kerasa pengen kencing. Iya. Kan emang dingin kan di Lawu. Terus karena nggak berani jauh-jauh dari tenda, nah aku kencing di botol. Ya. Habis itu botolnya aku taruh di deket tenda lah. Ya. Aku balik ke tenda lagi, udah apa namanya, kayak tiduran lah, tapi belum yang puls banget. Itu di atas tenda ini ada yang kayak tangan gerak gitu. Serius itu? Beneran. Dan temen aku juga ngelihat, denger. Tapi kayak nggak kelihatan bayangannya gitu. Enggak, cuma kan gelap nih. Cuma kerasa gitu, kayak ada apa namanya? Suaranya gitu. Di atas banget nih. Terus abis itu kan udah turun nih, udah lewat beberapa minggu. Itu temen aku yang beda tenda, itu bilang ya pas jam itu temennya kan bareng nih tendanya sama cewek cowok ada yang bareng. Nah temanku yang cowok nih lihat temen ceweknya aslinya tidur, tapi dia ngelihatnya duduk sambil apa namanya nyisir gitu. Yang merinding ya. Itu gitu. cerita dari teman saya. Dan jamnya pas banget sama pas aku ngerasain ada tangan lewat gitu. Itu cuman pas ke Lawu aja, yang lainnya ada lagi. Di Arjuno pernah kesesat. Tersesat gimana itu? Jadi niatmu nggak naik gunung itu Mas? Hah? Niatmu nggak naik gunung? Itu pas ekspedisi Mas. Ekspedisi. Itu abis turun dari puncak nih. Puncak kan sampai puncak itu sekitar jam 4-an. Ya. Turun sekitar jam 5 kan ketemu maghrib tuh. Kita rombongan
berhenti dulu maghriban. Iya. Nah habis maghrib lanjut lagi. Itu tuh sebelum turun tuh ada kayak perjalanan. Yang harusnya ke kiri kita ke kanan. Lah yang ke kiri itu udah nggak kelihatan lah intinya. Yang pertamanya nggak kelihatan. Terus kita ambil ke kanan. Udah turun jauh baru ngeh. Kita Udah salah berapa jalur. jam itu Sekitar 2 jaman kayaknya. Oh, terus naik lagi berarti? Naik lagi mau nggak mau. Baru kelihatan tuh yang Uh-uh. kirinya itu. Belum. belum. Sampai atas kita muter-muter dulu nih sampai jam 8-an kayaknya. Habis itu ada yang turun lagi, saya suruh turun lagi ngebuat ngecek. Ternyata ada. Tapi pas kalian memutusin untuk belok kanan tuh semuanya pada ngeliat kalau ada? Enggak ngeliat. Semuanya? Iya. Oh, terus mungkin ini nggak ada kesalahan nggak dari rombongan kamu itu ternyata bisa tersesat gitu? Mungkin kalau dari saya karena yang depan itu kan ada salah satu dosen. Mungkin emang nggak ngeh aja pertamanya. Yeah. Oh iya. Karena udah capek juga kali ya. Mungkin sih ya. Terus kalian waktu mendaki gunung tuh biasanya cuacanya tuh gimana? Bisa memprediksi kah, apa gimana? Kalau cuaca yang bisa memprediksi Tuhan ya Mbak. Iya betul. Kalau saya kan nggak Cuaca bisa. nggak bisa Terus ditebak. kalian kalau misalkan naik gunung, maksudnya pernah nggak pas keadaan hujannya badai gitu? Sering Mbak. Sering. Kalau saya sering. Kemana itu waktu itu? Hampir ke semua gunung hujan. Badai. Kalau badai itu pas ke Merbabu. Merbabu saya 2 kali nggak puncak karena badai pertama. Yang kedua karena ya udah itu diganggu. Ada yang ganggu. Oh, gitu. Kalau masnya pernah pas waktu hujannya sampai badai gitu? Itu malah pas pendakian pertama saya Mbak, yang pas di Merbabu itu. Itu bulan apa itu? Itu kalau nggak salah Juni. Kalau nggak salah Juni, pertengahan Juni kayaknya. Nah Juni itu ya udah itu naik terus sampai atas. Kan aku berenam ya tadi. Berenam apa berdelapan ya? Pokoknya 2 tenda. Rombongan lah ya. Ya 2 tenda. Nah 2 tenda itu ya udah malam itu nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana. Itu hujan badai. Untung tenda aku kan yang tenda baru, jadi aman lah. Nah tenda depanku itu tenda teman sebelah pada patah frame-nya. Tapi untung masih aman semua juga. Aman ya, nggak ada yang kena hipo juga kan? Aman. Untungnya. Selama ini saya naik belum, ya jangan pernah lah. Jangan pernah temen yang kayak gitu. Kalau tapi kalian belum pernah kan kayak di gunung tuh kena hipo gitu? Jangan Masnya? pernah. Pernah. Itu pas ke Merbabu itu. Yang kedua, yang via Selo. Karena mungkin karena diganggu itulah. Kamu ngerasa diganggu? Enggak sih, kan emang dari dulu kan emang nggak bisa ngerasain kayak gitu. Emang udah langsung badan langsung sakit gitu, perut agak yang ke ulu hati nih, langsung sakit. Terus yaudah tapi dipaksain ke pos 3 buat ngecamp. Teman-teman muncak ya. Lah tapi kok tahu kalau diganggu Mas? Taunya pas udah turun Mas, udah kelewat berapa hari gitu. Itu saya sakit-sakitan saya pilek nih, keluar darah terus tapi nggak sembuh-sembuh selama 1 bulan. Nangnya ketemu teman saya yang tahu gituan. Kamu ngelakuin kesalahan apa itu sebelum mendaki gunung? Kurang tahu ya. Katanya sih disenengin gitu. Oh bisa gitu. Agak. Nah habis itu ya? habis ketemu sama teman saya itu langsung berangsur-angsur sembuh. Oke. Emang menurut kalian nih? Saya nggak pernah ya Mas. Gak pernah. Kurang Jangan tahu, Mas. jangan sampai nggak sih? Kamu mau digangguin sama makhluk halus gitu? Penasaran. Coba aja Mas. Coba kamu ngelakuin kesalahan deh di gunung. Bawa jimat lah. Nggak punya jimat. Punya. Emang menurut kalian perlengkapan yang paling wajib tuh apa pas dibawa buat naik gunung? Kalau saya ya itu, ya perlengkapan umum aja yang penting itu ya kayak ya carrier, sleeping bag, matras. Yang paling sering lupa itu padahal sepele ya itu emergency blanket. Bener banget. Itu sepele, murah, tapi pada jarang bawa biasanya. Kalau kalian berarti sama pakaian ganti. Barang-barangnya berarti udah punya sendiri ya, nggak nyewa gitu? Kalau saya nyewa. Oh nyewa, Iya. nyewa. Emang menurut kalian lebih efisiensi nyewa atau punya sendiri?
punya sendiri lah. Punya. Tapi ya itu budget. Iya sih, benar. Tergantung kebutuhan. Kalau nggak sering naik ya mending nyewa kan ya. Tapi kayaknya kamu sering naik deh kok. Enggak. Enggak. Udah beberapa gunung gitu berarti totalnya. Berapa ya? Belum ada 10 kayaknya. Terus wishlistnya kemana lagi? Mungkin ini temen aku mau ngajak ke Raung, Raung tuh di mana ya? Jawa Timur. Oh, open trip lagi apa sama rombongan teman-teman? Belum tahu kalau itu. Oh. Soalnya yang ngajak ya juga itu temen aku yang satu itu. Soalnya biasanya naik cuma berdua tur juga. Berdua doang. Tapi Aku nggak bocah mas. Itu pas kerinjani aku sama Mas Topik aja naik ngecamp baru kerinjani itu sekali. Ya. Yang lainnya Oh. TikTok. TikTok. Kalau Kalau TikTok aku cuman di bukit-bukit gunung. Aku gunung nggak mau TikTok aku. resiko juga ya. Enggak, bukannya resiko, kayak lebih kayak eman-eman. Sayang lah, sayang. lah. Lebih aku kalau naik gunung kan mending yang aku cari itu ya campnya itu Iya. ngopi ya sambil menikmati alam. Menikmati ya. Kalau TikTok kan keburu-buru banget. Bener. Kalau TikTok tuh biasanya berapa jaman sih? Ya tergantung gunungnya. Kamu kemana waktu itu? Aku TikTok cuman di Kawah, Mongkrang, Andong. Kalau ke Andong berapa jam itu TikTok? Andong itu aku berangkat jam berapa? Paling perjalanan kurang lebih TikTok itu 2 jaman lah. 2 jam. Itu udah naik turun? Belum. Oh, naik doang. Soalnya pas itu Heeh. ketambahan sama 2 orang. 2 orang Kita kan yang berempat nih. Aku Topik, 2 orang itu, 1 cowok 1 cewek. Lah itu ya baru awal-awal lah. ya Oh ya. agak lama lah. Nah, jadi ya mau nggak mau ngikutin berdua. Benar sih. Terus kalau masnya wishlistnya kemana lagi nih abis ini? Wah, kurang tahu ya Pak. Mungkin kalau diajak ke Raung nih. Oh, diajak ya. dong. Kalau- Mas. kalau diajak nih. Diajak. Masa temennya nggak diajak? Nyerang Jawa Timuran gentilah. Hmm. Argopuro, Raung, terus Wah, Argopuro berat nih kayaknya nih. Kenapa itu beratnya? Arjuno. Kemarin aku Arjuno. Perjalanannya lama, Mbak. 5 hari 4 malam ya, Mas? Argopuro. Kurang tahu Mas, soalnya saya belum pernah. Ya, Argopuro di mana? semingguan lah kalau Jawa Timur juga. Emang berapa MDPL itu di sana? Cuman 3.000-an. 3.000. Tapi treknya landai, tapi kan Sabana itu ada banyak banget. Mm-mm. Sama masih lestari banget, masih ada banyak burung merak di sana. Gitu. Menurut kalian sabana yang terindah selama kalian naik gunung itu di mana? Kalau saya Merbabu, Merbabu. Lau. Kalau Rinjani itu apa yang paling indahnya di sana? Kalau itu semua. semuanya. Semuanya benar sih. Lah, danau ada, air terjun ada, pemandian air panas ada. Jurassic Park ada. Keren Jadi ya? pas di Sekarana itu pagi-pagi bangun tidur, sarapan, mancing, habis mancing mandi air panas. Langsung dari sumbernya. Oh, enak Capeknya banget. langsung hilang, Mbak. Pas turunnya gimana? Ngerasa capek gak? Ya sama aja. Gemeteran gak? Enggak sih. Enggak. Enggak. Kan Soalnya- udah mandi air panas nih. Capeknya hilang. Bener sih. Gimana nih buat Mas Nizal pesan dan kesannya buat para pendaki pemula? Oke, kalau dari saya ya siapin aja mental, fisik, budget, Budget paling penting itu. dan jangan salah pilih temen. Bener kalau naik. banget. Nah itu terus sama kalau naik tuh ya udah mikirnya tuh senang-senang, have fun, holiday, nggak yang gimana-gimana nanti kalau di atas gini gimana apalagi Bener. buat yang baru pertama mau naik itu, kalau mau naik H-1 nggak usah lihat tentang gunung itu gimana, apalagi buka yang horor-horor. Nah, Bener itu nggak banget, perlu iya. banget, Bener itu sama sekali nggak perlu, itu malah bikin nyuci otak kalian jadi kemana-mana. Bener. Kalau menurut Masnya gimana? Pesan kesannya nih buat para pendaki pemula. Kurang lebih sama sih, Mbak. Sama. Mungkin Oke. dari saya kalau mau naik gunung nih, pertama disiapin mentalnya dulu. Betul. Mental paling penting, terus baru habis itu fisik. Sama sebelum naik kita riset dulu tentang gunung yang kalian mau daki. Itu penting banget itu. Ntar gimana di gunung itu kan tahu larangannya, Betul. pantangannya Betul banget. gitu. Oke, terima kasih buat Mas Nizal sama Mas Iya, Taufik sama-sama. karena sudah bisa menghadiri di segmen kita kali ini. Makasih juga buat kalian yang sudah nonton sampai akhir ya. Jangan lupa di like,
comment, and subscribe buat nonton di segmen-segmen yang lebih keren lagi di selanjutnya. Oke guys, see you. Salam lestari. Lestari.